Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Em, saya bentar ini juga baru saja diupdate Zoom-nya dan berubah jadi seperti ini. Saya tidak bisa melihat kanan dan kiri. Tes 1, 2, 3. Oke. Ya, trouble juga audio saya. Apa? Kamera saya. Oke, ada Mas Sandy nih ya, Mas Abraham, Mas Muhammad Azikri, Aminah Nuraini, Filza, Mbak Zainab, eh, Mas Ari, ya, tahu Pak Sari. Abdullah, Doni, Ferdi, Rizal, Askia, Nur Anissa, Gulam, Farel, Ahmad, Torik, Azhar, Iqbal, Ria, Mahija, Jimmy, Christian. Ini dari teman-teman, coba pengen cek kehadiran dulu deh. Dari teman-teman kuliah machine learning boleh kasih apa respon emoticon mungkin. Oke, Mbak Nur Anissa, Mas Abraham, Mas Farel, Mas Mahija, Mas Ferdi, oke, Mas Ahmad, oke, sip, terima kasih. Kemudian yang Mas Firza, oke, oke, ya, sip, terima kasih. Selanjutnya yang dari apa? Yang bukan kuliah machine learning, teman-teman mungkin dari S1 elektro atau teknik komputer, atau mungkin teman-teman S2, S3, dari yang seharusnya tidak kuliah machine learning siang ini. Ada enggak? Oke, ada Mas ya, Mas Iqbal. Atau atau mungkin mahasiswanya Pak Odi, mahasiswanya siapa gitu, Mas Ulam. Oke, oke, lumayan beragam ya. Em, oke, kita kalau tidak salah ada di kuliah machine learning ini ada sekitar 15, 20 kalau tidak salah ya, sekitar belasan sampai belasan besar, belasan akhir ya, sampai sekitar 20. Ini siang hari ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 5, 25 aja ada lebih ya. Alhamdulillah. Kamera saya juga mati ya. Pak Odi bisa melihat wajah saya enggak? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Ya, enggak apa-apa suara ya. Diri, din, 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 din. Kamera, like another game. Oke, coba saya restart sebentar. Setelah itu nanti kita mulai ya, Pak Odi. Oke, Pak.
Oke, alhamdulillah sudah terlihat ya. Masih loading. Oke. 15.38 mungkin 2 menit lagi ya kita mulai ya. Ya, 1 2 menit lagi. 1 menit lagi aja lah. 13.39. Mbak Aisyah. Oh iya, boleh. Diminta tolong di rename. Institusi NRP atau NIM nama. Jadi semisal seperti saya berarti nama saya ubah menjadi ITS 7022221012 Hasan. Oke, tolong di rename ya. Kecuali yang bukan mahasiswa. Kalau bukan mahasiswa tidak usah dikasih NIM NRP. Kalau masih mahasiswa diberikan NIM atau NRP-nya. Oke, sudah 13.40, kita mulai Pak Odi. Iya Mas Jan, silakan dimulai. Oke, a'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah, syukur dapat berjumpa kembali ya di sini, khususnya teman-teman mahasiswa Teknik Komputer Institut Teknologi 10 November di kuliah Machine Learning ya, yang pada siang hari ini alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan untuk mengadakan kuliah tamu yang alhamdulillah pada siang hari ini juga telah hadir bersama kita Bapak Odi Virgantara Putra yang insya Allah akan menyampaikan temanya ya, ataupun mungkin juga bagian risetnya kepada kita terkait bagaimana machine learning ya, machine learning digunakan. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu, rekan-rekan ataupun mahasiswa yang sudah berkenan hadir juga join di sini yang berasal dari luar kuliah machine learning ya, baik itu mahasiswa dari Unida Gontor ataupun dari rekan-rekan yang lainnya. Insya Allah pada siang hari ini akan kita ikuti bersama kuliah umum dengan judul, dengan tema dari pembicara kita Pak Odi, Toward Generalization in AI, a Contrastive Learning Perspective. Kalau saya minta tolong AI, ChatGPT untuk membantu saya membuat pengantarnya, kira-kira seperti ini. Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan, salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi adalah proses generalization ya, generalisasi, kemampuan model AI untuk bekerja secara andal di luar data yang pernah dilihat sebelumnya. Jadi kita tahu proses training itu kan yang melatih, yang dengan data yang ada, bagaimana kemudian dia bisa memprosesnya dengan data yang di luar gitu kan ya. Nah, pada siang hari ini, insya Allah kita akan menyelami pendekatan yang saat ini juga menjadi perhatian ya, menjawab tantangan tersebut, yaitu contrastive learning. Ya, jadi ini ya detailnya nanti akan kita dengarkan bersama ya. Juga saya baru tahu pengantar seperti ini sama-sama bagaimana contrastive learning ini digunakan ya untuk menyelesaikan proses generalisasi ini ya. Melalui kuliah tamu ini ya, insya Allah kita akan membahas bagaimana pendekatan ini membuka jalan baru untuk kita bisa mencapai generalisasi tadi lebih kuat dalam berbagai aplikasi AI. Bersama kita insya Allah sudah hadir
Bapak Odi Virgantara Putra, dosen Unida Gontor ya, Informatika Gontor, insya Allah akan menyampaikan materinya. Beliau juga alumni ITS Surabaya ya Pak Odi ya, Galur Murni, S1, S2, S3 juga alhamdulillah baru setahun ini, baru beberapa bulan lalu menyelesaikan studi S3 di Teknik Elektro Teknologi 10 November. Itu saja mungkin pengantarnya. Langsung saja tanpa berlama-lama saya serahkan kepada Pak Odi. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Hanson atas waktunya. Yang saya hormati ini ya Pak Hanson, rekan sekolah saya, Pak Adit, juga ada Bu Virus juga seperti di sini ya. Pak Gulam juga senior-senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya, salam sejahtera. Ya, siang ini kita mau sharing ya di sini mengenai salah satu isu ya, isu dalam AI ya, yaitu tentang generalisasi ya. Izin share kawan-kawan. Ya. Nah, untuk siang ini insya Allah topiknya adalah towards generalization in AI ya. A contrastive learning perspective ya. Belum mulai dari teori hingga praktiknya insya Allah ya nanti. Sebelumnya perkenalan, nama saya Odi Virgantara Putra, saya aslinya Kediri, ya. Saat ini berdomisili di Ponorogo, ya. Saya bekerja sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di daerah Jawa Selatan ya Ponorogo. Saya mengajar di jurusan informatika. Ya. Untuk riwayat pendidikan saya S1 lulus tahun 2012 dari sistem informasi. Saya termasuk mahasiswanya Bu Febi ya dan Prof Wiwi. Kemudian saya melanjutkan S2 tahun 2015, kemudian lulus dari elektro. Setelah itu tahun 2022 lanjut S3 di teknik elektro juga. Nah, saat ini research interest saya ini lebih ke self-supervised learning, termasuk di dalamnya point cloud, ya, wabil khusus contrastive learning. Nah, kemudian untuk riset paper terkini yang sudah terbit ada 2 ya kaitannya dengan contrastive learning. Ini versi modifikasi dari contrastive learning yang sudah ada. Insya Allah nanti kita singgung sebentar. Oke. Nah, berikut outline siang ini ya. Kita mengenai introduction dan sebagainya. Outline-nya seperti ini. Nah, kita mengenal dulu apa itu common sense ya. Common sense itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Ya hal-hal yang menjadi norma ya. Misal kita makan dengan tangan kanan gitu ya. Matahari terbit dari timur. Apalagi ya seperti itu ya. Nah, saat ini yang belum dimiliki oleh AI ya, itu adalah common sense ya, common sense, common sense. Nah, di sini saya ilustrasikan ya sebuah AI ya atau robot di sini dia mencoba bersosialisasi ya, bersosialisasi di sebuah pesta ya, sebuah pesta. Kesannya tentu awkwardnya begini. AI itu unggul di satu hal ya, di Excel di satu hal. Namun di hal lain dia lemah sekali. Ya. Bedanya dengan orang biasa ya, kita manusia dibekali dengan pengetahuan ya, dengan otak, pengetahuan kita bisa memahami sesuatu secara instan ya, tanpa harus dilatih dulu, belajar dulu dengan informasi yang besar ya, common sense. Nah, ini contoh ya, common sense. Suami itu laki-laki ya, matahari terbit dari timur, itu common sense. Nah, akan tetap ini yang tidak dimiliki AI.
Ini ada kisah tragis ya, seorang anak muda ya dari Florida, ya namanya Sewell Setzer ya. Dia bunuh diri, ya, bunuh diri. Setelah chatting dengan bot kalau yang mencerminkan karakter ini Daenerys Targaryen ya dari Game of Thrones ya. Ini ya karakternya. Karena kalau di filmnya ini mbak-mbak ini karakternya. Tapi si Sewell ini dia chatting dengan figur robot dari sebuah chatbot namanya karakter.ai, itu ada situsnya. Nah, dia chatting, dia mengatakan ke botnya itu ya, dia punya keinginan untuk bunuh diri seperti itu. Terus botnya menjawab, jangan berkata seperti itu, ya, Sufyan. Aku akan lebih baik aku mati daripada aku kehilanganmu ya. Kemudian si Sewell ini menjawab, maybe kita bisa mati bersama dan bebas bersama. Nah, setelah chatnya seperti ini, si Sewell ini melakukan bunuh diri. Nah, kemudian ini terjadi pada tahun 2024 di bulan Februari. Nah, di tahun ini orang tua dari Sewell ini dia menuntut perusahaan karakter.ai ini ya, menyalahkan developernya kenapa membuat AI seperti ini ya. Nah, yang namanya AI dia tidak tahu apa-apa ya, tidak punya namanya common sense ya, seperti itu. Nah, kemudian ada serial podcast ya dari Yann LeCun ya. Yann LeCun ini dia seorang computer scientist, profesor di New York University, dan juga seorang chief AI Meta ya. Chief AI Meta ya. Itu Yann LeCun. Beliau di dalam podcastnya Lex Fridman membawa materi yang dinamakan The Dark Matter of Intelligence ya. Apa itu the dark matter? Dark matter itu akan belajar tentang fisika ya, itu ya materi yang dianggap itu ada ya, dianggap itu ada. Tapi untuk pembuktian dan sebagainya itu masih jauh dark matter ya. Nah, saat ini ya common sense ya, terutama di dalam untuk AI ini sangat susah ya. Sangat susah saat ini ya. Ya sangat susah sekali membuat AI itu punya kemampuan common sense ya. Seperti itu. Nah, namun ya Yann LeCun ya dia mengatakan ya salah satu tekniknya yang paling dekat ya mengarahkan AI untuk memiliki common sense itu adalah melalui satu pendekatan yaitu self supervised learning ya. Kalau kita sering belajar machine learning itu contohkan ya supervised learning seperti ini, unsupervised seperti ini. Nah, kemudian ada term yang baru yaitu self supervised learning. Nah, self supervised learning ini merupakan langkah awal ya dalam membuat AI itu memiliki common sense ya. Ya, seperti itu. Nah, salah satunya adalah dia tidak ini apa ya, mengalahkan supervised learning ya dalam hal masalah pelabelan. Namun tetap memiliki kemampuan generalize ya, seperti unsupervised ya, seperti itu. Nah, motivasi acara siang ini ya, yang pertama ya manusia itu belajar dari observasi ya, tidak belajar dari sesuatu yang berlabel ya, berlabel. Yang kedua ya, tahulah seorang bayi ya itu bisa mengenali wajah orang tuanya ya, wajah orang tuanya, tahu itu wajah ya, tahu itu wajah ayah, wajah ibunya tanpa harus diberitahu ini ibumu, ini ayahmu, tak perlu tahu ya. Bayi sudah bisa mengenali seperti oh ini wajah ya. Bayi pun tidak perlu dikenali ini gambar wajah sebanyak misal 10.000 wajah ya, berlabel ini wajah awan, tidak perlu. Tapi bayi tahu itu adalah gambar wajah untuk wajah. Nah, SSL tujuannya adalah
self-supervised learning itu tujuannya adalah membuat AI yang generalis, ya, generalis mendekati dia menuju ke arah kemampuan intelijensi manusia, ya, yang bisa adaptasi terhadap eh, informasi apapun, ya, informasi apapun atau kasus apapun. Tidak seperti AI yang saat ini umum, ya, yang spesialis. Memang saat ini ya luar biasa. Contohnya kejadian dulu ada AlphaGo, ya, AlphaGo itu AI yang bisa mengalahkan game Go, catur dan sebagainya, macam-macam, ya. Itu memang didesain khusus, ya. Nah, problem utama, ya, yang dimiliki oleh supervised learning, ya. Selama ini kita yang teman-teman yang belajar supervised learning, ya, supervised learning, contoh misal untuk deep learning CNN, ya, untuk kasus image classification, ya. Nah, ketika menyentuh materi transfer learning, ya, umumnya dicontohkan dengan ini dataset yang besar dari ImageNet, ya, ImageNet seperti itu. Kemudian di transfer learning, ya, dari model semacam ResNet, VGGNet dan seterusnya itu, ya. Seperti itu. Tentunya, ya, tidak mudah, ya, melabeli dataset. Contoh apa? ImageNet itu, ya, ImageNet. ImageNet itu kumpulan dataset image, ya. Jumlah kelasnya ada 1000, ya. Setiap kelasnya itu ada sekitar 1000 data, 1000 image, ya. Bayangin berarti ada sekitar berapa 1 jutaan image, ya. Seperti itu. Betapa besarnya data itu dan effort untuk melakukan anotasi atau pelabelan, ya, terhadap data itu luar biasa effortnya, ya. Tentunya di situ, ya, makan waktu, makan biaya, ya, untuk dataset supervised learning, ya. Nah, ini contoh, ya, dataset yang gede-gede, ImageNet ini luar biasa. Terus ada kemudian MS Coco, ya, biasanya kawan-kawan yang mainan object detection, YOLO dan sebagainya, biasanya Hello World-nya ini memakai MS Coco, ya. Hello World-nya untuk object detection Coco. Kemudian untuk data teks yang jumlahnya besar, sangat besar, itu IMDb review, teks data set review dari IMDb ratings, ya, seperti itu. Kemudian ada 20 news group, ya, ini untuk kasus teks klasifikasi. Ini dataset yang gede, ya. Setiap dataset ini memiliki label, sudah ada labelnya, seperti itu. Nah, problemnya terkait dengan dataset yang berlabel, ya, banyak domain, ya, domain dalam AI memiliki data yang kurang, ya, dalam hal pelabelan. Kita mudah, ya, mencari data, tinggal mengambil data. Gampangnya kita nyari data image, ya, tinggal foto-foto saja, jepret sana sini, jepret itu terus. Tapi yang memakan waktu itu adalah pelabelan, ya. Contoh, bayangin kalian mencari data, terutama data medis, ya. Data medis, kalian diminta misal riset tentang NLP, ya, Natural Language Processing. Kalian membangun model, mau mengklasifikasi misal untuk data keluhan pasien, ya, keluhan pasien ini, atau kita ingin mencari tahu pasien ini penyakitnya, diagnosisnya atau penyakitnya apa, ya, berdasarkan keluhan. Bayangin aja kalian harus mencari dataset, ya, tidak mungkin satu rumah sakit, ya, beberapa rumah sakit, kalian dapat data keluhan, setelah itu dilabeli, ya, oh keluhannya tentang apa, dan pelabelannya tidak mudah. Kalau data medis, ya, yang setelah pelabelan, misalnya kalian bisa melabeli sendiri, ya, tapi tentu setelah itu harus divalidasi oleh dokter, ya, harus divalidasi oleh dokter. Bayangkan betapa besar effort-nya, luar biasa, capeknya, belum lagi biaya, ya, untuk melakukan pelabelan, ya. Yang kedua, ini yang paling utama, ya, di dalam dunia ini semuanya ini tidak berlabel, ya. Di dunia nyata ini repot kalau kita misalnya mau melabeli semua objek yang ada di dunia ini
dan dilatihkan ke model AI seperti itu. Nah, ini kendala utama yang dimiliki oleh supervised learning untuk model AI ya. Dia bagus pada satu hal, tapi lemah di hal yang lain. Nah, itu sangat jelas ya. AI untuk object classification, dia unggul di object classification. Kalau diminta untuk text classification tentu tidak bisa. Atau untuk image classification atau image segmentation itu beda cerita lagi. Ya, itu kelemahan dari supervised learning. Ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah adanya kemungkinan ya model AI dari supervised learning itu melakukan kesalahan ya dalam prediksi ya yang dinamakan dengan out of distribution data ya. Apa ini? Nah, tentunya ya yang di dalam lingkaran merah ini adalah data ya, sebarannya dan distribusi data yang dimakankan ya, di-feed-kan ke model AI. Ya. Ini untuk kasus supervised learning. Seperti itu. Dia di training dengan data yang ada di lingkaran merah ini. Nah, dia excellent ya, excellent untuk didistribusi yang di sini. Tapi dia lemah kalau diminta untuk mempredik hal lain yang mirip dengan ini ya, sebaran data yang lain, dia akan lemah di situ. Yaitu kekurangan dari supervised learning ya. Nah, untuk menjawab tantangan dari supervised learning ya, ini ada learning lain yaitu namanya self supervised learning. Ya. Learning self learning ini dia model AI-nya dia mempelajari dari data tanpa label, tanpa manual label ya. Sebenarnya yang ada di dalam self-supervised learning atau SSL ini, dia juga menggunakan label, tapi labelnya bukan label anotasi manual, melainkan label yang dihasilkan oleh SSL itu sendiri, yang disebut sebagai pseudo labels. Ya, itu SSL. Makanya namanya self-supervised. Ya. Supervised, unsupervised itu kan concern-nya ada di masalah pelabelan. Supervised learning berarti pembelajaran yang dilakukan pada data berlabel, itu supervised learning. Nah, ada term unsupervised, dia tidak berlabel. Adapun self-supervised artinya pembelajaran atau pelatihan yang dilakukan pada model AI yang dimana dia bisa melabeli dirinya sendiri. Itu self-supervised learning, ya seperti itu. Nah, ini contoh perbedaannya dari 3 term yang umum dipakai, supervised, unsupervised, dan self-supervised. Nah, untuk supervised learning ya ini sangat jelas ya, menggunakan data berlabel ya, berlabel yang dilakukan oleh manusia, human annotated ya, label. Nah, bedanya dengan unsupervised, kalau unsupervised tanpa label sama sekali. Ya, contoh untuk clustering ya, clustering seperti ini ya, k-means ya, kalau belajar k-means dia mengcluster, tapi tidak pernah tahu itu labelnya apa. Nah, kemudian untuk self supervised ya, dia pelabelannya dia sifatnya pseudo ya, dia mengenerate labelnya sendiri seperti itu. Dari masing-masing 3 term besar ini ya, mereka tujuannya berbeda-beda ya. Untuk yang supervised dia digunakan untuk langsung ke case akhir ya, end to end case akhirnya. Apa contohnya? Misal klasifikasi citra ya, menggunakan CNN gitu ya. Itu sudah jelas tasnya apa? Tasnya klasifikasi, tugasnya melakukan klasifikasi. Kemudian untuk klasifikasi penyakit daun ya. Segmentasi penyakit daun, segmentasi. Tasnya jelas melakukan segmentasi pada penyakit daun. Itu yang supervise.
Kalau unsupervised, dia hanya mempelajari pola, struktur data itu tersebar, terkategorikan, terkelompokkan, tapi tidak ada label ini data label apa, hanya terkelompokkan seperti itu. Nah, bedanya intinya di self supervised ya, dia terletak pada representation. Apa itu representation? Representation adalah sebenarnya ya kita menggunakan CNN terus BERT ya, BERT untuk data teks itu, BERT transformer dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah representation learning. Semuanya dalam CNN ya. Representation. Representation adalah perwujudan ya, perwujudan bagaimana kita mengolah data ya sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan suatu fitur atau bentuk ya, fitur. Fitur ini apa? Contoh CNN ya, CNN itu image dikonvolusi, pooling dan sebagainya. Ujung-ujungnya sebelum masuk layer akhir ya, layer fully connected, dia dijadikan sebuah vektor. Nah, vektor ini, vektor sebelum masuk fully connected, vektor ini yang dinamakan sebagai bentuk representation. Ya, representation akhir ya, sebelum task performance, ya, sebelum tasknya. Nah, sedangkan self supervision dia adalah melatih membentuk suatu fitur, fitur dari data itu. Ya, oke. Nah, contohnya self supervised yang umum ya, tapi mungkin kita belum sadar menggunakan. Yang pertama ada BERT. Nah, yang topik risetnya atau yang pernah belajar ngulik tentang teks ya pasti sangat familiar dengan BERT ya. Kalau dulu zaman belum ada BERT ya, kita mengklasifikasikan teks itu menggunakan bag of words, menghitung frekuensi kemunculan kata ya, menjadikan kata itu setiap token. Kemudian ada istilah vektor embedding. Nah, yang paling terkini ya itu gebrakannya itu adalah BERT ya, semenjak munculnya adanya Google Translate ya, karena sifatnya BERT ini dia bisa mempelajari konteks ya. Kalau kita lihat ya, mengulik di BERT ini, dia membentuk, mempelajari hubungan antar kata ya, learning. BERT itu ketika di training itu tidak ada labelnya sama sekali. Itu BERT. Ya. Ini sebenarnya self supervised juga BERT itu. Ya. Nah, kemudian ya ini menggunakan kalau ada istilah lain ya yaitu image in painting ya, missing part. Jadi ada image yang tengahnya berlubang itu bisa diisi ya, di filling atau namanya in painting ya, seperti itu. Kemudian contoh lain yaitu adalah simple contrastive learning representation, ini CLR yang nanti akan kita bahas di sini. Oke. Nah, secara umum proses flow dari SSL itu adalah minimal itu ini. Ada 4 step. Yang pertama kita perlu data mentah, data raw, apapun datanya, it's okay ya, tanpa label di sini. Kalian koleksi data apapun, teks bentuknya kumpulkan dalam bentuk satu gelondongan gede itu ya, data txt dikumpulkan dalam satu folder gitu. Atau kalian mengoleksi foto, gambar apapun, gambar objek, foto jepret, simpan ke dalam satu folder, atau juga audio ya. Ini bisa yang dimaksud dengan raw data itu bisa taruh dalam satu folder. Setelah itu kita menentukan pretext task ya, pretext task. Ya, pretext task. Nanti saya jelaskan berikutnya. Kemudian setelah pretext task kita melakukan pelatihan terhadap model AI untuk learning representation ya, learning fiturnya seperti itu. Ya, learning representation. Yang kemudian tujuannya digunakan untuk downstream task. Apa itu downstream task? Downstream task itu bisa untuk kasus akhir ya, untuk klasifikasi bisa, segmentasi bisa, detection bisa, prediktif bisa, generatif juga bisa. Ya.
generatif bisa. Nah itu. Ini downstream task ya. Ini yang dimaksud dengan downstream task. Jadi yang dilatih itu adalah fiturnya. Fiturnya kemudian mau dipakai untuk apa? Contohnya gini, misal ada image di training dengan SSL, dengan sebuah network, ya, network apapun, entah pakai ResNet kah, VGG atau yang lain ya. Nah, biasanya masuk ke fully connected sini ya. Ini ada image aslinya, terus ini di konvolusi gitu ya, konvolusi, terus dijadikan embedding. Ini masuk ke misal ke layer hidden-nya ini, ya. Nah, ini masuk ke layer ke apa fully connected yang akhir yaitu untuk downstream task, ya, downstream task-nya seperti itu. Nah, ini bisa diganti yang ini bisa diganti dengan yang ada di sini. Nah, SSL itu adalah intinya di sini. Ya, seperti itu. Nah, oke. Kemudian fokus kita ada pretext task. Apa itu pretext task? Nah, ini yang menjadi pembahasan utama kita di siang ini yaitu tentang contrastive learning ya. Contrastive learning. Nah, apa itu pretext task? Menurut Pak Ding ya. Ding ini ya. Pretext task itu adalah task yang sudah didefinisikan di awal, task atau pekerjaan ya, didefinisikan di awal ya, yang bisa digunakan untuk mempelajari suatu objektif function, fungsi objektif seperti prediktif, generatif, dan kontrastif. Ya, pretext task. Ya, pretext task. Nah, output dari pretext task itu bukan end akhir downstream task-nya untuk kasus klasifikasi kah ini objek apa-apa atau segmentasi seperti itu, bukan. Output dari pretext task itu adalah representasi. Fitur, ya fitur representasi. Itu output ending dari pretext task. Representasi ini gunanya untuk apa? Banyak. Untuk tadi downstream task, untuk downstream task ya. Nah, contrastive learning itu adalah salah satu contoh dari pretext task, itu contrastive learning. Sini. Contrastive learning itu apa? Ya, dia adalah pretext task. Nah, dia mempelajari ya data ya dengan menggunakan membagi auto mengaugmentasi data ya menjadi dua data satu data dia diaugmentasi jadi dua ya, kemudian dihitung kemiripannya terhadap dirinya sendiri maupun dengan data yang lain ya, yang intinya adalah untuk membangun label ya, labelnya itu adalah ini label positif dan negatif. No labels di sini yang dimaksud adalah label manual, tidak diperlukan manual label. Tapi dengan contrastive learning dia akan menghasilkan pseudo label sendiri, yaitu positif dan negatif. Ya. Apa itu positif negatif? Kita lihat di sini saya contohkan. Nah, contoh pasangan ya, pasangan positif negatif dari contrastive learning. Contoh begini. Ini kita secara sekilas ya bisa melihat ini gambar kucing meskipun gambarnya dibalik ya, upside down ya. Ini ya. Upside down atau yang ini. Kita tahu ini gambar kucing ya. Nah, gambar objek yang sama ya dalam contrastive learning ya yang dibandingkan dengan beragam bentuk data augmentasinya itu dinamakan sebagai pasangan positif. Pasangan positif. Nah, apabila data ini disandingkan dengan data lain, maka menjadi pasangan negatif. Ya, negatif. Nah, itu istilah positif dan negatif. Positif itu hubungan yang dekat antara sebuah image dengan variasinya.
dengan konteks objeknya sama dalam image itu. Dia akan menjadi negatif apabila disandingkan dengan image yang lain. Misalnya seperti ini gambaran. Ini kucing, ya. Ini anjing. Ini positif negatif. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Kita memiliki satu batch, satu gelondongan ya, nyebutnya satu batch, satu gelondongan yang isinya 4 buah image, 4 citra ya. Kucing, anjing, mobil dan pohon di sini. Nah, ini cara kerja dari contrastive learning ya. Kita memiliki 4 image. Nah, setiap image itu diaugmentasi menjadi dua kali ya. Apapun augmentasinya, entah itu cropping, color jitter ini apa ya, menggeser warna ya, menggeser warna. Misal warna hijau digeser agak menjadi warna biru seperti itu, color jitter. Kemudian blurring, termasuk ngeflip ya, membalikkan tadi seperti gambar kucing, atau translation, menggeser kanan kiri, rotation, memutar ya. Apapun itu bentuknya ya. Untuk setiap image ini A itu akan diaugmentasi 2 menjadi pasangan A1 dan A2 gitu. Demikian juga untuk gambar anjing B jadi B1 B2, mobil C1 C2, pohon D1 D2 seperti itu. Nah, dari satu proses augmentasi ini kita memiliki 8 buah citra yang sudah diaugmentasi. Nah, kemudian citra-citra itu encoding. Jika kalian teman-teman pernah belajar autoencoder ya, autoencoder di mana sisi encodernya itu adalah untuk menghasilkan embedding dalam yang nanti akan ditaruh di dalam ruang laten ya, latent space ya. Di sini juga sama. Menggunakan encodernya itu menggunakan model apapun, bisa ResNet atau CNN biasa pun bisa ya. Nah, yang menjadi embedding, vektor seperti ini, vektor Z A1, ZA2, B1, B2 dan seterusnya. Nah, setiap citra itu, citra di encoding menjadi embedding Z. Nah, dari embedding ini yang dilatih ke dalam model contrastive learning-nya, ya dilatih dan dihitung loss-nya dengan suatu fungsi loss tertentu ya. Dia akan dihitung kedekatan hubungan positif maupun negatifnya seperti itu. Jika citranya sama, dia akan positif, dia akan semakin dekat ya. Jika berbeda, dia akan semakin menjauh. Idealnya seperti itu. Positif itu harus dekat, negatif harus menjauh. Seperti itu. Ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ya. Dari embedding tadi ya, setiap individu dari embedding Z-nya itu ditreatment sebagai anchor. Anchor itu sebagai jangkar ya, jangkar. Kita pegang satu citra, ya, contohlah, kita pegang satu embedding, bukan satu citra, satu embedding ZA1 misalnya. Nah, dari ZA1 ini, dia digadukkan dengan embedding yang lain. Ya. Dihitung, untuk menghitung similarity dari dua vektor ya, menggunakan cosin similarity, dihitung ya, nilai kedekatannya dengan pasangannya. Jika pasangannya dia A2, maka dia positif. Dan selainnya dia ditreatment sebagai negatif. Ya. Positifnya untuk satu augmentasi saja, sisanya adalah negatif. Ya, pasangannya seperti itu. Nah, settingan ini yang ada di sini, ini dilakukan secara berulang-ulang untuk setiap individu dari embedding ZA1 hingga ZD2. Setiap pasangan, setiap individual embedding ditreatment seperti itu. Ya. Sehingga kita memiliki 8 anchor, setiap anchornya memiliki satu pasangan positif dan 6 negatif. Ya. Satunya dari mana? Satu ya pasangannya dirinya sendiri dengan augmentasinya, dan 6 sisanya adalah selain dirinya dan augmentasinya tadi, pasangan augmentasi positifnya. Ya.
Oke. Nah, dari 8 pasangan embedding tadi, ya, kita menghitung cosin similarity, ya, menghitung dua buah vektor, ya, dua buah vektor dihitung kedekatannya, ya, dengan menggunakan cosin similarity, ya, seperti ini, menggunakan yang ujungnya, ya, setelah menghitung cosin similarity, ujungnya adalah menghitung fungsi loss-nya, ya, seperti ini, fungsi loss-nya info NCI, atau bahasa lainnya dia adalah normalized temperature scaled cross entropy, ya, atau disingkat NT cross entropy loss, ya. Ini fungsi loss-nya untuk menghitung contrastive learning, ya, loss function-nya seperti ini. Nah, SIM di sini, SIM ini adalah cosin similarity, ya. Adapun nilai T adalah temperatur, itu yang mengatur perbedaannya ini, ya, perubahan skalanya tadi. Nah, dari data pairs tadi berpasangan bagaimana loss cross anti cross anti ini bekerja, ya. Nah, anti cross entropy dia menghitung, ya, kedekatan, ya, kedekatan dari pasangan-pasangan positif dan negatif tadi, ya. Jika positif, nilai nilai positifnya, similarity-nya antara pasangan positif dia akan semakin tinggi, ya, karena dia mendekati mirip, ya, dua vektor yang mirip, dan akan bernilai besar jika pasangan vektornya itu bertolak belakang atau negatif, maka seperti itu. Ilustrasinya ada seperti ini, ya. Ini adalah embedding dari setiap citra dan pasangannya tadi, ya. Dia positif terhadap hasil augmentasinya, ya. Ini contoh pasangan yang berbeda-beda, ya. Ini anggaplah yang ini gambar kucing tadi, ini anjing, ini pohon, mobil, ini ada objek lain, misal seperti itu, ya. Dipasangkan. Nah, ini yang berpasangan positif hanya untuk satu pasangan ini. Terhadap pasangan lianya, lainnya dia bernilai negatif, merah, ditandai dengan warna merah. Ya, oke. Nah, ini mulai agak ya. Semoga ini banyak yang puasa, ya, ini. Tidak apa-apa, ya. Ini pemanasan sudah panas tak bikin panas lagi. Ya, saya coba pelan-pelan, ya. Ini mulai agak mikir sedikit. Nah, contohnya seperti ini. Cosin similarity, ya, ini dihitung menggunakan fungsi ini. Ya. Dot matrix, ya. Dot produk, ya, antara dua buah vektor dibagi dengan Euclidean distance-nya. Nah, ini Euclidean distance, ya. Menghitung Euclidean distance. Ya. Hitung. Lalu di mana sisi positif negatifnya? Nah, ada di sini. Ini ilustrasi dari cosin similarity. Nah, kita punya tabel pasangan berpasangan, ya. Ini mirip dengan kasus membangun sebuah graf, ya, graf teori dalam teori graf, ya. Kita membangun titik-titik yang berpasangan di sini, ya, antara dua embeddingnya kita tabelkan seperti ini. Nah, dihitung nilai-nilai yang ada di sini adalah nilai similarity-nya, ya. Contohnya seperti ini. Nah, nah, kita hitung, ya, untuk setiap pasangan positif, ya, pada data embedding encore ke I dipasangkan dengan encore sebelahnya, data augmentasinya, kemudian dihitung, dimasukkan dalam fungsi loss anti cross entropy tadi, ya, dihitung ketemu sekian, terus dimasukkan ketemu nilai loss-nya sekian, ya, 0,37, ya. Kemudian dihitung pada pasangan data yang lain, ya, pasangan data anchor berikutnya, I kedua, dan pasang positifnya seperti ini, dihitung hingga ketemu nilai loss-nya, ini dihitung terus sampai pasangan berikutnya, ya. Kemudian kita jumlahkan, ketemu nilai loss-nya sekian. Nah, dicari nilai rata-rata, kita dapat ini. Nah, nilai loss-nya, cross entropy. Setelah itu,
ya sudah dapat loss, gampang, tinggal ngupdate dengan gradient descent. Ya, gradient descent kita hitung loss tadi diadakan pada setiap parameter dengan satu learning tertentu. Kita sudah ada punya nilai weight, nilai embeddingnya tadi, vektor embeddingnya nilainya berapa, similarity-nya saya itu diupdatekan pada bobot untuk pasangan data sebelumnya. Dan ini diulang terus pada setiap batch seperti ini. Ya. Nah, ini contoh menghitung gradient descent-nya ya pada fungsi loss anti cross entropy tadi ya seperti ini. Nah, di sini ada dua term ya, mana positif mana negatif ya. Di antara term ini ya positifnya ya, full term dari dua buah cross entropy ini memisahkan semakin besar similarity-nya dia akan positifnya nilainya semakin tinggi dan dia akan membalikkan nilai negatifnya. Ya, tujuan utama dari dari anti cross entropy adalah memaksimalkan jarak negatifnya dan memaksimalkan nilai positif pada jarak positif dan meminimalkan nilai negatifnya pada jaraknya seperti itu. Nah, bentar. Oke, nah ini pasangan positifnya ya pool semakin positif dia akan semakin mendekat pool ya. Kemudian negatifnya ya yang term di sebelumnya tadi. Nah, ini negatifnya dia memiliki ya semakin menjauh ya, semakin menjauh nilai negatifnya push. Nah, dari penjelasan tadi anti cross entropy ya kita meningkas di sini positif negatifnya seperti apa, kita menghitung cosine similarity, menghitung loss-nya, backpropagation, backpro, update bobot di encodernya ya, dan digunakan learning sampai sekian kali epoch, dapat representasi fiturnya, disimpan modelnya, kemudian dibuat untuk mencari digunakan pada klasifikasi, segmentasi atau yang lain seperti itu. Nah, kita sudah bisa menghitung ya nilai cross entropy loss-nya, mana dia berfungsi untuk semakin mendekatkan nilai positif dan semakin menjauhkan negatif pasangan negatifnya. Ya, kita lihat bagaimana contrastive learning ini bisa bekerja ya. Nah, yang dibuat oleh contrastive learning pada prinsipnya adalah dia membuat representation ya yang fungsinya adalah untuk pemahaman, understanding, ya, general knowledge seperti itu ya. Nah, dia memanfaatkan informasi semantik, ya, semantik information dari image, semantik pasangannya, contoh image yang diaugmentasi, dirotate dan sebagainya. Tapi model contrastive learning dia bisa mempelajari pasangan semantiknya seperti itu, ya. Kemudian ini bisa dipakai ya untuk data set yang lebih kecil, ya. Beda dengan kalau misal kita langsung dilatih pada model yang gede seperti itu ya. Oke. Nah, ada contoh framework ya dari contrastive learning ini yang sudah populer ya, yaitu namanya Simple CLR ya, SimCLR. Ini dia Oke. Nah, ini papernya ya yang dibuat oleh Pak Ting Chen ya dan kawan-kawan. Ini dari timnya Google ya, Google mempropose framework untuk contrastive learning. Ini dikhususkan untuk image untuk yang ini ya. Jadi kerjanya seperti ini. Nah, frameworknya seperti ini. Kita memiliki image raw data, ya.
Dari tiap raw data dia diaugmentasi menjadi dua, ya, pasangan augmentasi setiap datanya ini dengan fungsi augmentasi T dan T aksen. Misal fungsi T ini adalah ngecrop, ya, ngecrop. Terus yang fungsi T aksen ini misal apa? Translasi atau rotasi variasinya. Nah, masing-masing pasangan ini, ya, dari dia di encode image ini X1 di encode, ya, menjadi sebuah fitur embedding, ya, fitur embedding, fitur maps, ya, nyebutnya fitur maps. Kemudian dimasukkan ke dalam proyeksi pada fungsi G. Proyeksi ini apa? Ini contoh yang paling sederhana adalah dia menggunakan multi-layer perceptron. Image di encode dengan CNN, ya, misalnya, terus dia dimasukkan dalam perceptron sehingga menghasilkan vektor embedding, ya, vektor embedding seperti itu. Ini juga dilakukan juga pada nilai fungsi pasangan yang berpasangan sebelahnya, ya, di encode juga diproyeksikan, ya, menjadi vektor embedding berpasangan ini Z1 dan ZJ seperti itu, ya, di mana, ya, pada sisi encodernya ini mereka sharing bobotnya. Nah, ini arsitektur dari SIM-CLR, ya. Nah, kalau dilihat secara kode, ya, semoga familiar, ini kode Python sederhana. Simpelnya seperti ini, simpelnya, ya. Kita ada input data, kita punya dataset, ya. Kita load datasetnya. Nah, setiap datasetnya kita augmentasi, ya, diaugmentasi. Rotasi atau translasi apapun, ya. Ini diaugmentasi juga. Nah, setiap augmentasi itu dimasukkan ke dalam encoder. Isinya misalkan ResNet. Ya, dari ResNet, ya, kita bisa mendapatkan hidden representation. Nah, hanya ini hidden representasi fitur. Nah, representasi ini, ya, yang berupa fitur map dimasukkan ke proyeksi, ya, diproyeksikan dengan dimasukkan MLP. Dari masuk MLP kita bisa punya vektor embedding vektornya. Nah, kalau punya embedding vektor ZI dan ZJ kita bisa menghitung quotient similarity-nya dan dimasukkan ke dalam fungsi loss cross entropinya tadi, anti cross entropy. Seperti itu. Gampang, ya. Kelihatannya kompleks, ya. Tapi sebenarnya gampang, ya. Nah, ini contoh augmentasi, ya, yang umumnya dipakai untuk contrastive learning. Nah, ini misal gambar originalnya seperti ini, ya. Anjing ini, terus ini hasil augmentasi lain, ya, crop, resize, macam-macam, ini distorsi, jitter, rotasi, dan sebagainya. Nah, ini setiap pasangan ini dia di treatment, ya, sebagai pasangan positif, dihitung seperti ini, ya, seperti ini. Oke. Nah, untuk setiap pelatihan, ya, setelah tahapan latih itu augmentasinya random, dipilih random. Mesin yang akan memilih sendiri, ya, satu image dia diaugmentasi dengan satu jenis augmentasinya, tidak semua augmentasi, ya, ini dilakukan pada setiap batch-nya, perputaran empohnya seperti itu, ya. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengetahui variasi dari citra aslinya, augmentasinya seperti itu. Nah, setelah kita dapat representasi, ya, kita bisa menggunakan representasinya tadi pada kasus downstream task. Misal untuk kasus klasifikasi, ya, setelah kita melatih model, ya, pada dataset yang gede tanpa label, kita bisa menyimpan modelnya dalam bentuk, misal kalau menggunakan PyTorch, ya, formatnya .pth atau .pt. Nah, file ini, ya, kita load pada linear classification apa? Contoh misal SVM, SVM seperti itu. Kita bisa melatih modelnya seperti itu. Di dalam SVM linear classification tidak ada lagi fitur learning, ya. Isinya hanya fine tuning, ya. Bedanya di situ. Kalau supervised learning, ya, untuk image classification yang gede, ya, dari awal ujung kiri image-nya sampai ujung akhir, ya, ujung akhirnya itu isinya
representative learning sampai ke downstream task-nya, ya seperti itu. Nah, bedanya kalau supervised learning di bagian fully connected layer-nya di akhirnya dia yang terjadi namanya fine tuning. Seperti itu, ya. Itu asiknya. Kita bisa menggunakan ini untuk klasifikasi atau segmentasi itu bisa. Sekali training representasi modelnya, kita bisa menggunakan untuk beberapa kasus. Oke. Nah, di sini saya contohkan ya, bagaimana SIM-CLR bekerja pada dataset CIFAR ya di sini. Bentar saya contohkan. Sebelumnya saya sudah melakukan training ya, untuk ini model ini ya. Saya bukakan contoh code-nya saja. Model dari SIM CLR-nya. Ya, di sini SIM CLR-nya modelnya ya. Di sini yang positif negatifnya tadi itu dibentuk, diambil dari pasangan dari dataset embedding-nya, vektor embedding-nya. Nah, lihat di bagian linear classifier-nya dia hanya berupa MLP biasa ya. Nah, kemudian saya training ya modelnya tadi, hasilnya seperti ini ya. Saya melatih model SIM CLR ya pada datasetnya saya menggunakan ImageNet, tiny ImageNet ya. ImageNet yang ukurannya lebih kecil yang sudah di resize ukuran 32 atau 64 ya, lupa saya. Nah, modelnya saya load seperti ini contohnya untuk klasifikasi ya. Saya cukup load saja pre-train-nya. Pre-train-nya ini isinya model hasil contrastive learning-nya ya. Terus saya masukkan ke dalam classifier biasa. Nah, itu di training, di fine tuning ya. Trainingnya bukan training from scratch dari bawah, tapi melainkan training fine tuning saja ya. Setelah itu biasa dilakukan evaluasi pada datasetnya. Nah, datasetnya beda case-nya. Kalau di SSL-nya, contrastive learning saya menggunakan dataset ImageNet ya, tanpa label ya. Kemudian untuk kasus downstream task-nya, kasus klasifikasi saya menggunakan dataset CIFAR 10. Ya, hasilnya lumayan ini, hasilan CIFAR lumayan, CIFAR 10 ya. Dari sisi confusion metricnya lumayan lah, seperti ini. Nah, kemudian kesimpulannya ya, nah SSL ini ya bisa membuat kita membuat AI tanpa label ya, yang tujuannya adalah untuk menghasilkan representasi, ya, representasi seperti ini, representasi ya tujuannya. Nah, untuk dataset yang sedikit ya sih, itu untuk kasus lain yang beda domain ya, tadi domainnya adalah image classification, beda dataset public dengan 1000 kelas. Kemudian saya pakai untuk dataset CIFAR ya. CIFAR itu 10 kelas, yang 10 ini isinya 10 objek ya. Tidak memerlukan lagi proses training dari scratch, cukup fine tuning ya. Nah, di sini contrastive learning yang nggak hanya melatih model, tapi juga membuat model itu bisa understand dan untuk generalize. Generalize-nya apa? Dia bisa digunakan dengan pengetahuan yang besar dari hasil contrastive learning dipakai untuk klasifikasi dan segmentasi. Ya. Maknanya apa? Nah ini. Nah, generalization itu adalah bukan tujuan teknis ya. Itu konsep yang pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Nah, di sini dengan contrastive learning kita bisa selangkah lebih maju ya untuk membuat AI itu yang memiliki kemampuan generalisasi ya, selangkah lebih dekat terhadap pengetahuan manusia ya. Dia bisa adaptasi dengan tas-tas yang baru, downstream task, entah itu klasifikasi, segmentasi ya. Tidak menyimpan memorize, beda dengan transfer learning. Transfer learning dia kan model supervised learning dilatih pada dataset yang gede ya, kemudian jaringan model disimpan terus
pakai untuk kasus klasifikasi juga seperti itu ya. Beda dengan self-supervised. Kalau SSL tadi dia hanya learning fiturnya seperti itu ya. Nah, kemudian ini orientasi dari AI ini diarahkan pada kemampuan generalisasi ya, kemampuan intelijensi dari manusia, mulai diarahkan ke sana. Kita tidak perlu lagi mengajari AI, oh ini seperti ini ya, ini adalah benda ini seperti itu ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Dari saya itu Pak Hansen, monggo. Oke, terima kasih Pak Odi yang telah menyampaikan materinya tadi ya, luar biasa. Bagaimana betul ya tadi ya, dari mulai kendala yang ada, bagaimana kekurangan dari supervised learning, kemudian unsupervised, salah satunya terkait pelabelan tadi ya Pak Odi ya. Kemudian bagaimana self-supervised itu mencoba mengatasi masalah tersebut tadi ya dengan beberapa perhitungan ataupun metode. Tadi ada NTX entropi dan juga terakhir tadi berarti SimCLR tadi ya, untuk kemudian tadi bisa melakukan self supervise yang kalau saya pahami tadi ya, mungkin sambil kita diskusi ya Pak Odi ya, sambil saya mengundang teman-teman yang ada di sini untuk bertanya ya, boleh nanti angkat tangan atau menuliskan di kolom chat ya, sebanyak mungkin. Kuliah kita masih sampai jam 4. Harusnya tadi sudah saya tulis di chat ya, harusnya dari teman-teman sudah ada banyak pertanyaan. Silahkan tanyakan. Kalau semisal bingung apa yang mau ditanyakan, boleh di sini Pak Odi ya. Kalau tanya chat GPT, tanya apa ya gitu, boleh dulu ya. Boleh, silakan. Intinya biar kita ramai diskusi gitu kan ya, dari teman-teman kira-kira apa yang ingin disampaikan dituangkan untuk kemudian nanti menjadi bahan diskusi bersama. Ya, oke, alhamdulillah dari Pak Adit ada pertanyaan, tapi sebentar saya mau mengkonfirmasi dulu bahwa tujuan dari self supervised ini adalah untuk mendapatkan representasi gitu kan ya. Atau tadi saya agak sedikit bingung ya antara self supervised sama unsupervised, bahwa kedua-duanya ini seperti tadi mengelompokkan entah vektor atau embedding tadi ya, sehingga kemudian tahu bahwa oh ini tadi yang contoh NTX entropi nggak salah, ada kucing sama pohon sebagainya, kemudian itu dikelompok-kelompokkan. Mungkin sambil dijelaskan kembali Pak Odi, berarti bedanya dengan unsupervised itu seperti apa ya? Oke. Bedanya ini Pak Hansen. Oke. Jika unsupervised itu murni pure templable. Jadi model AI-nya itu dia mempelajari pola saja. Contoh yang untuk kasus K-means ya, K-means itu dia kan menghitung pola sebaran data saja tanpa ada labelnya. Nah, kalau self-supervised learning, data raw-nya itu memang tidak ada label. Ya, betul. Ketika dalam proses training, dia membentuk namanya label semu. Ya, namanya positif dan negatif tadi. Positif dan negatif, oke. Label semu yang dibentuk ketika dalam masa trainingnya. Positif negatif dulu ya, bukan kucing dan pohon tadi ya? Bukan. Jadi model A itu tidak tahu itu gambar kucing atau anjing, tidak tahu. Dia hanya melihat positif dan negatifnya dari pasangan augmentasi antara citra yang anchor-nya tadi dengan augmentasinya, seperti itu. Kemudian positif negatifnya ini selanjutnya dihitung nilai ini kedekatan vektornya. Jadi memang untuk mengetahui ini pola generalisasi tadi Pak, itu untuk pola generalisasi dari sebuah gambar, misal gambar objek tadi ya betul, yang dengan beragam dia bisa mengetahui ini intinya gambar yang sama, itu dilihat dari gambar yang sama. Oke. Kalau di unsupervised itu terkelompok gambar yang sama. Bagaimana? Kalau di unsupervised misalnya terklasterisasi kelompok gambar yang sama. Kalau di self-supervised terkelompok gambar yang gimana? Positif, negatif? Kalau unsupervised itu kan
ini Pak, melihat sebaran pola data, ciri-ciri berdasarkan ciri datanya. Oke. Bedanya hanya ada label atau tidak di situ saja. Kalau supervise ini dia labelnya itu semu, ya semu. Oke. Dia hanya ada positif dan negatif, khususnya untuk self contrastive learning. Sebenarnya ada, contrastive learning ini kan contoh dari pretext task yang subnya dari self supervised learning. Sebenarnya Oke. ada teknik lain selain contrastive learning. Ada yang Hmm. menggunakan masking atau apa tadi untuk menggambar apa image yang Oke. bolong gitu. Yang kita fokuskan di sini adalah di contrastive learning-nya, pretext-nya, Oh. pretext task gitu ya. Oke. Oke, Pak Adit sambil nanti. tanya. Boleh Pak Adit, sambil kita nanti tambahin lagi. Monggo Pak Adit. Oke, terima kasih Pak Hansen sambil menunggu pertanyaan dari adik-adik mahasiswa peserta yang lain. Makasih Pak Audi sharingnya. Eh, dari apa yang dijelaskan, berarti kalau saya boleh meringkas lagi, berarti yang dilakukan oleh contrastive learning itu adalah kalau berbicara struktur MLP ya, Pak Odi ya. Berarti di bagian ujungnya itu menghitung loss-nya itu tidak membandingkan dengan ground truth-nya berarti ya. Kalau biasanya kan dibandingkan loss-nya kemudian di back pro gitu ya, Pak Odi ya. Kalau yang MLP biasa. Nah, sekarang di contrastive learning berdasarkan yang Pak Odi tadi jelaskan, dia itu cari pasangannya, mengukur jaraknya dengan cosine similarity. Benar begitu ya, Pak Odi ya? Iya, betul, Pak. Betul. Nah, tetapi kalau di bayangan saya, itu akan juga menambah sisi komputasinya. Karena di node atau neuron paling akhir, itu akan, apa ya, traveling ke sejumlah neuronnya gitu ya, Pak Odi ya? Karena dia akan mengecek satu persatu atau gimana konsepnya, Pak Odi? Mungkin saya salah. Oke, yang pertama tadi kalau apa supervised learning itu kan membandingkan computation loss-nya itu dengan Ya, truth-nya. Nah, benar. sebenarnya self supervised juga begitu, Pak Adit. Dia Oh, kiranya labelnya ground truth-nya itu semu, pseudo. sudo dari jaraknya tadi, apa Jadi ada positif perhitungan negatif lossnya tadi? juga. Positif negatif ya. Hasil negatifnya. Nah, kalau supervise itu labelnya kan dari manusia ya. Kita menganotasikan sendiri. Nah, self Benar. supervise ini model contrast learning-nya yang melakukan itu pseudo labelnya. Makanya namanya bukan unsupervised, masuk kategori unsupervised, tapi dia self supervisi. Jadi pelabelan mandiri atas dirinya sendiri gitu. Iya, benar benar benar. Dan itu sebenarnya di situ. Kemudian kalau masalah komputasi eh, yang terjadi di dalam proses, saya sambil share screen aja ya, yang tak bukakan yang di bagian ini saja. Nah, sebenarnya yang dilakukan oleh contrastive learning ini eh, dari sisi apa proses encodingnya di sini ini sama dengan yang dilakukan oleh apa CNN biasa. Di dalam anggaplah di dalam encoder ini adalah CNN. Ya, Cuma tanpa ada dua buah layer CNN di terakhirnya sini. gitu. Dari sisi komputasi, ya benar menghasilkan 2 kali beban komputasi. Ya, tapi yang kita dapat adalah informasi general dari fitur yang disampaikan sebagai representation tadi, Pak Ade. Kita dapat representasi. Nah, representasi ini yang nantinya kita pakai untuk downstream task. Downstream task itu mau kita klasifikasi apapun ya. Kita bedanya kalau kita hanya bergantung pada supervised learning ya. Kita perlu kalau supervised learning itu kita perlu mentrain dari scratch untuk kasus endingnya. Nah, bedanya dengan transfer learning ya. Transfer learning Ya, effort di awalnya ya. Contoh kasus ImageNet. Nah, dalam membuat ImageNet itu kan ada 1.000 pelabelan. benar. Berarti ada 1.000.000 image, di mana kalau misal satu kelasnya itu ada 1.000 image, berarti orang itu harus melabeli sebanyak 1.000.000 image. Nah, bayangin. Nah, bedanya dengan contrastive learning, tidak perlu melakukan pelabelan terhadap 1.000.000 image itu tadi. Jadi Ya, bisa langsung bisa kita pakai, kita transferkan, ya, transferkan ke downstream trust-nya, kita tinggal fine tuning saja. oke, siap Gitu. siap siap. Berarti kompensasinya di sana ya, Pak Odi ya. Iya, Pak. Jadi kita Makanya yang tidak perlu. di awal tadi apa Oh, isunya adalah cost-nya dalam melakukan pelabelan data ini tadi. benar benar benar. Iya, Itu iya. apa?
Ya, jadi akhirnya kita bebankan dengan tadi ya. Jadi apa? Ini. Pakai label semu itu sebenarnya ya Iya, di betul. errornya. Siap-siap. Nah, kemudian kalau tadi Pak Odi contohkan kan itu dengan kasus apa ya? CNN gitu ya. Hmm. Berarti CNN itu kita anggap hilangkan layer terakhirnya berarti ya Pak Odi ya. Kemudian benar ya. Kemudian kita ganti CNN bukan Pak, CNN-nya itu fungsinya hanya untuk encoding saja, encodernya. oh, dapatkan Encoding. vektornya aja berarti ya. Sebelum, jadi dia menghasilkan fitur map saja. Jadi posisinya di sini. CNN-nya itu posisinya ada di, bentar, mana ya arsitekturnya? Bentar, bentar. Nah ini, dia posisinya hanya di sini. Ini, CNN-nya di sini. Kan di CNN Oke. padahal kita dapat fitur embedding. Nah, fitur embeddingnya masih dalam bentuk tensor. Oke, Nah, kemudian kita masukkan ke kemudian MLP di sini. di training lagi berarti kan itu Itu satu satu network, satu network. satu network. Oke. Oh. Jadi MLP kan jadi vektor. Hmm, Nah, hmm. embeddingnya ini yang dihitung dengan quotient similarity. Ini. Iya, 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 iya. Oke, berarti fungsi CNN-nya cuma sebagai encodernya aja, tetap aja Iya. juga masuk ke layer terakhirnya MLP itu ya, Pak Odi ya. Ya, nanti di sini. Siap. Dia Oke, untuk apapun ya sebenarnya. Bisa. iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Ini saya lagi membayangkan kalau kalau saya berusaha memasukkan yang model-model LSTM, yang model Nah, sekuensial, karena supaya bisa menghandle kalau MLP kan ya nggak tahu ya apa kalau di teks lah contohnya kan dia nggak hmm, bisa tahu next sentence-nya kayak model-model seperti itu. hmm. Jadi Kalau kalau yang ada time series-nya ya, ada nah benar. serialnya itu sebenarnya kalau yang di saya belum eksplorasi untuk contrast silvernya. Jadi kalau melihat CNN dengan LSTM di situ kan bisa kalau ada CNN berarti kan ada fitur spasial yang kita gunakan. Nah, itu bisa kita gunakan kontrastifnya dari situ. Iya benar-benar. Gitu. Iya, Dari iya. situ. Menarik, menarik Pak Odi. Karena kan ya kalau kita di NLP ya Pak Odi ya, karena kan Iya. yang berusaha diatasi masalah low resource language sebenarnya Iya. juga jadi kendala karena belum ada label dan lain sebagainya. Nah, kalau ini bisa kita apa gunakan dengan baik ya, saya kira bisa jadi salah satu solusi ya Pak Odi ya untuk Ya, bisa. mengatasi Nah, yang masalah-masalah. pernah saya lakukan ini untuk ini Pak, domain adaptation-nya untuk data teks medis. Jadi saya melakukan SSL juga untuk model BERT ya, model BERT-nya. Tapi nanti saya Hmm. domain adaptasi ke model klasifikasi medical abstrak seperti itu. Ya, dan hasilnya lumayan, lumayan meningkat, lumayan signifikan. Dibandingkan Hmm. dengan langsung menggunakan data train pada nyurat kan susah nyari data teks medis yang Benar, benar, tapi benar kalau itu. gitu. Nggak ada pre-trainnya kan ya, jadi nggak Iya, bisa. betul, betul. Oke. Kan sensitif Iya, juga iya, data iya. medis itu. Iya, iya. Tapi gini ya, apa lumayan ya hasilnya Pak Odi ya. Lumayan, 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 lumayan signifikan. Kalau dihitung dengan p-value-nya, lumayan Siap, signifikan hasilnya. oke, oke, oke. Siap, siap. Oke, matur nuwun Pak Odi, Pak Ensan itu dari saya. Oke, terima kasih banyak Pak Adit atas diskusinya. Selanjutnya Pak Odi, ada pertanyaan dari chat dari Fikri Ahmad Akmal. Terima kasih Pak Odi atas materinya. Saya mau bertanya yang berkaitan dengan anti cross entropy loss dan pairing datanya. Apakah ada type of loss function lain yang bisa digunakan, Pak Odi? Oke, saya langsung jawab Pak Anjan ya. Nah, Ya. ya untuk tipe loss lain, ini yang saya kerjakan di paper untuk kelulusan kemarin. Jadi asiknya apa ya, eksplorasi di sini. Saya memanfaatkan cross modality ya. Cross modality itu saya sambil share screen paper saya saja. Saya sudah prepare, saya siapkan kok. Bentar. Nah ini yang bentar saya belum share screen ya, sorry. Ya. Nah ini saya menggunakan fungsi mengkombinasikan beberapa modal. Modal itu begini, ini kasusnya untuk data set point cloud ya. Point cloud itu data 3D titik-titik ya. Kalau teman-teman pernah mainan computer aided design CAD itu yang berupa sebelum jadi mesh itu kan titik-titik seperti itu. Atau data dari RGBD dari Kinect ya. Nah ini saya kombinasikan apa? Nah, oke. Data
modal yang berbeda. Kalau data yang modalnya itu modal yang warna hijau ini data point cloud, yang biru ini data image. Ini dua buah resource yang berbeda bentuknya. Satu image, satu point cloud. Nah, tentunya untuk masing-masing loss function-nya mereka punya loss function sendiri-sendiri. Ya, itu. Untuk point cloud dia punya loss function sendiri, image juga gitu. Nah, di sini saya melakukan cross loss-nya saya kombinasikan di sini. Di sini. Nah, ini cross-nya loss-nya saya adaptifkan, saya cross, saya silangkan ya. Disilang di sini. Ini. Itu. Meskipun di dalamnya tiap-tiap cross modality karena dia contrastive learning, masing-masing loss ini ya, loss intramodal dan cross modal, dia juga berupa anti cross entropy juga ya. Nah, saat ini kalau misal ditanya, kalau misal case-nya individu single modality untuk fungsi loss yang lain ada apa tidak, itu yang kami eksplorasi saat ini baru anti cross entropy saja, dan modifikasinya hanya melakukan cross modality persilangan ya, seperti itu Mas Akmal. Untuk isu yang lain, bukan isu lain, fungsi loss yang lain itu mungkin untuk kasus ini yang untuk contrastive learning itu menggunakan anti cross entropy. Yang kalau misal pretext-nya selain contrastive learning semacam image in painting, itu tentu loss-nya beda lagi. Ya, karena yang dihitung di anti cross entropy adalah bagaimana memaksimalkan nilai positif, mendekatkan nilai positifnya dan menjauhkan nilai negatifnya tadi, seperti itu. Konsepnya di situ. Maka fungsinya adalah anti cross entropy. Kalau ada pretext lain, tentunya bukan contrastive learning lagi, dia bentuknya lain, ya, seperti itu. Pasti fungsi loss-nya pasti beda. Oke. Itu dari untuk Mas Akmal Fikri. Dari Ya. Kumamoto ini. Baru sadar NIM-nya ternyata saya juga. Oke, terus Mas Akmal, monggo nanti kalau ada pertanyaan lanjutan boleh disampaikan di situ. Oke. Kalau sudah tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nur Anissa Hidayatullah, izin bertanya Pak, tadi kan contrastive learning dapat digunakan untuk mengeneralisir model. Nah, kalau batasan dari generalisasinya bagaimana Pak? Kalau untuk studi kasus klasifikasi yang tadi dibandingkan dengan supervised learning, biasanya seberapa efektif? Oh, banyak ternyata Ya, selain aspek generalisasinya. Monggo. Ya, baik. Yang pertama untuk batasan dari generalisasi. Untuk saat ini ya, teman-teman mengamati mungkin ketika buka Reels Instagram ya, sekarang dibom dengan ini ya, Reels-nya isinya Google Veo 3 itu yang bisa menghasilkan video general yang sangat realistis ya. Sangat realistis ya. Luar biasa, bahkan dari emosinya, ekspresinya orang, karakternya ngomong itu sebenarnya luar biasa. Nah, munculnya itu bombastisnya itu salah satunya efek dari mesinnya Nvidia itu loh, yang mulai diproduksi massal gara-gara Jensen Huang itu Nvidia. Google itu saya pernah baca artikel, Google membeli 10.000 unit ya mesin untuk membuat yang seharga satu Ferrari satu unitnya. Google beli 10.000 kalau salah. Nah, kalau AI saat ini sekarang ya, kita ngomongnya jor-joran. Apa jor-joran Pak Hansen bahasa Indonesianya ya? Jor-joran. Ya semuanya dikasih. Apa ya? Semoga yang jor-jor geden-gedenan, besar-besaran mainan resource ya. Besaran ya. Itu memang performanya luar biasa, tapi sisi dampak negatifnya itu adalah efek emisi karbonnya. Ya. Luar biasa kan, komputasi yang tinggi itu efek karbonnya juga luar biasa. Nah, batasan generalisasi terutama namanya general, kita kalau mau orang manusia saja, semakin banyak kita membaca informasi dan beragam, kita akan semakin punya banyak pengetahuan umum ya, yang arahnya adalah ke common sense ya. Contoh konteksnya kita orang Indonesia, common sense-nya tertentu berbeda dengan orang Jepang misalnya seperti itu ya. Common sense-nya beda, konteksnya beda, generalisasinya juga beda. Nah, konteks generalisasi saat ini sekarang ya memang yang dipakai dalam AI itu memang digunakan sebagai pendekatan untuk mendekatkan AI agar intelijensinya itu seperti manusia
Iya. bukan spesialis yang hanya bisa satu hal. Untuk saat ini kita tanya AI bisa apa? Dia hanya bisa satu hal kalau kita tanya. AI itu hanya bisa satu hal, unggul di satu hal, belum bisa generalisasi untuk saat ini. Ya, kalau kita melihat GPT, kenapa GPT bisa mengenerate image, generate video, generate text? Ya karena itu gabungan dari beberapa model AI gitu loh. Itu. Nah, batasannya apa? Nah, kalau dari kasusnya artikelnya contrastive learning, dia memang salah satunya adalah itu tadi domain ya, kita nyebutnya sebagai domain. Domain ini apa ya? Contoh domainnya generalisasi untuk mengenali objek. Ya kita menggunakan data-data image ya seperti itu domainnya. Batasannya di situ. Kemudian apa untuk kasus dibandingkan dengan supervised learning seberapa efektif. Nah, seberapa efektif ini yang saya menjawabnya dari pengalaman saya sendiri yang sudah dari hasil eksperimen ya. Saya bandingkan di sini, saya tak bukakan artikel ya, saya share ya, Mbak siapa tadi, Mbak Nur Anissa ya. Nur Anissa. Ya. Nah, ini yang saya lakukan di sini, bentar. Mana yang si linear mas? Bentar ya. Seberapa efektif? Kalau mengatakan efektif, sebenarnya nggak efektif. Tepatnya signifikan ya, signifikasi. Nah, di sini saya bandingkan beberapa, mana ya, yang oke, bentar, klasifikasi. Nah, di sini ya, di sini saya bandingkan karena pendekatan yang saya usulkan itu self supervised learning ini, dan di sini self supervised learning saya bandingkan. Ini yang supervised. Model namanya DGCNN. Nah, di dalam self supervised learning saya juga menggunakan backbone yang sama, model yang sama, model dasar yang sama. Bedanya modelnya ini saya gunakan untuk membangun model kontrastif learning-nya. Ya, di sini dia murni supervised, yang ini self supervised. Bedanya bisa dilihat dengan supervised learning biasa, akurasinya 85. Setelah digunakan contrastive learning (SSL), hasilnya 93. Ya, lumayan signifikan hasilnya. Nah itu, semoga menjawab Mbak Ika. Ya. Ya, terima kasih Mbak Nur Anissa tadi. Ya. Mbak Nur kok Mbak Ika, Mbak Nur Anissa ya, sorry. Ya, signifikan kemudian dibandingkan dengan tadi supervised learning dan generalisasinya berarti terkait domain dan juga task tadi berarti ya. Ya. Oke. Selanjutnya, Mas Muhammad Robiul Iqbal izin bertanya Pak, untuk framework yang digunakan dengan memakai SIM-CLR, apakah ada perbedaan hasilnya dengan framework lainnya seperti Moco, Dino untuk pre-training sebelum tuning? Oke, Iqbal. Oke, Mas Iqbal. Jadi SIM-CLR ini kan framework ya, namanya framework. Jadi kalau Moco itu dia konteksnya dataset untuk detection ya. Nah yang Moco ini kan supervised learning, datasetnya itu dataset untuk deteksi kumpulan image yang sudah dianotasi untuk deteksi. Nah SIM-CLR ini dibangun untuk menghasilkan representasi fitur representation learning. Nah output dari representation learning ini bisa dipakai apapun, untuk klasifikasi bisa, segmentasi bisa, deteksi juga bisa, ya. Itu. Jadi ketika dimasukkan ke dalam object detection, model deep learning-nya itu tidak perlu lagi mempelajari ya filter-filter kernelnya ya dari CNN-nya itu dari awal lagi, karena dia sudah punya pengetahuan dari contrastive learning-nya. Tinggal melakukan fine tuning untuk object detection saja. Itu Mas Iqbal. Perbedaan hasil ya beda konteks ya tepatnya, bukan beda hasil. Kalau beda hasil berarti kita harus melakukan hal yang sama, komparasi yang sama di situ. Tapi kalau membandingkan dengan Moco ya, kebetulan yang saya contohkan tadi untuk klasifikasi, bukan untuk object detection. Nah, kalau dipakai object detection nanti beda pembahasan lagi seperti itu. Tujuannya beda, downstream task-nya beda. Satu klasifikasi, satu untuk deteksi. Tapi dengan
hasil representasi learning yang sama itu bisa dipakai untuk itu. Begitu. Oke, terima kasih Pak Adi. Monggo ada lagi dari teman-teman mungkin boleh sambil open mic mungkin, atau kalau mungkin masih malu-malu boleh chat dulu. Oke. Berarti tadi ya sambil saya juga ya masih belajar juga ya. Kalau saya tadi sambil diskusi juga dengan ChatGPT sambil mencari tahu, berarti self supervised learning ini tadi kan hasilnya adalah representasi yang ternyata representasinya ini bisa dimanfaatkan untuk tugas yang supervised dan unsupervised tadi ya, untuk hasilnya untuk klasifikasi, hasilnya untuk klasterisasi gitu ya Pak Odi ya. Itu ada pertanyaan lagi Pak Anson? Ya, oke. Ya. Saya share lagi. Oke, dari Mas Akmal lagi. Apakah SLL juga bisa diimprove? Untuk representation learning ya. Jadi begini. Representation learning, oke ya. Yang sebenarnya konsennya yang saya lakukan di artikel ini, saya ada dua downstream task ya. Satu untuk klasifikasi, satu untuk segmentasi. Yang ini yang klasifikasi ini tadi hasilnya ya. Adapun untuk segmentasi hasilnya seperti ini, tetap unggul ya dibandingkan metode yang sebelumnya ini, yang murni supervise di sini. Nah, poin utama dari contrastive learning itu adalah menghasilkan representasi fitur ya. Fitur atau bahasa umumnya itu adalah generalisasi. Model itu mau digunakan untuk apapun ya, untuk reinforcement learning dan sebagainya itu ya insya Allah bisa ya. Karena itu tadi ada unsur pengetahuan yang generalized tadi gitu. Hanya saja saya belum eksplorasi untuk reinforcement learning. Ya. Saya tunggu papernya itu ya, Mas Akmal ya. Dengan resource yang luar biasa seperti yang desainnya ya. Oke, terima kasih Pak Mas Akmal. Ada lagi mungkin? Sebelum, kalau tidak ada yang tanyakan lagi, mungkin bisa kita akhiri mungkin ya. Foto bareng dulu Pak. Kenapa? Oh iya, foto bareng boleh. Saya HP saya device saya ini kok agak lemot. Saya sopan nggak ya minta tolong pembicara untuk membantu memfotokan. Ya, apa di? Saya screenshot saja. Teman-teman open cam Pak Anson. Yuk, mari kami mengundang teman-teman untuk bisa menyalakan kamera sebagai dokumentasi ya. Akan juga mungkin hadir teman-teman khususnya yang dapat tugas kuliah ya. Insya Allah Mas Akmal dari sana. Ya, guys. Oke, kita hitung ya. Nah, Mas Andrew. Ada 3 screen ini yang di Zoom-nya. Kita hitung ya. 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Satu lagi. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak Anson. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Pak Odi telah sharing ya, menyampaikan materinya juga. Salah satu tadi ya ditujukan juga papernya sebagai salah satu pekerjaan risetnya di S3 di program doktoral di Teknologi 10 November. Semoga bermanfaat ya apa yang sudah disampaikan untuk kemudian menjadi peluang juga nanti menjadi riset untuk yang nanti dilakukan. Baik itu teman-teman mahasiswa S1, S2 atau kalau ada mungkin ya, ataupun teman-teman S3 juga di sini ya. Bisa topik-topik yang diangkat gitu kan ya, misalnya ada penjelasannya tadi juga ya, contohnya ya kekurangan label dan sebagainya, itu nanti bisa jadi untuk kemudian diperkuat dengan self supervised learning ini. Seperti itu. Mungkin terakhir dari Pak Odi ada pesan yang disampaikan mungkin terkait riset ataupun terkait self supervised learning ini. Sudah cukup Pak Anson insya Allah. Oke, sip. Itu saja ya, dari intinya insya Allah nanti bisa dilanjutkan. Monggo nanti kalau misalnya berkenan
tanya lebih lanjut tadi ya, bisa kontak kami ataupun Pak Odi tadi kalau sudah ada emailnya di depan, atau nanti mungkin ada materi yang akan kita share ya, untuk kemudian nanti bisa dipelajari juga. Ada yang mungkin ingin ditanyakan, dilanjutkan untuk riset, kita bisa kontak-kontak lagi dengan Pak Odi. Seperti itu, alhamdulillah kita cukupkan. Alhamdulillah alamin. Sekali lagi terima kasih Pak Adi, terima kasih teman-teman yang sudah hadir, baik dari kuliah machine learning ya, teknik komputer Institut 10 November, ataupun dari rekan-rekan yang lain S1, S2, S3 elektro ilmu komputer Institut 10 November, ataupun dari kampus yang lain. Tadi ada PENS, UII ada, saya ada juga Bu Virus. Kemudian teman-teman juga dari Unida tadi ya, terima kasih banyak atas kehadirannya. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita bisa berjumpa lagi. Kita akhiri. Berarti berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih. Oh iya, mohon maaf untuk teman-teman kuliah machine learning, ada kode presensi yang harus diisi, ditulis, ada di kolom chat. Saya kelewatan. Komputer saya agak lambat sehingga agak susah nge-share yang ada di WhatsApp tadi. Kode presensi silahkan dimasukkan di presensi MyITS ya. Sebagai presensi kuliah machine learning pertemuan berapa ini ya? Belasan ya. Itu nanti persiapan menjelang ujian akhir semester ataupun nanti proyek besarnya. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Odi. Sudah berkenan sharing. Terima kasih, Pak. Matur nuwun. Sama-sama, terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Ahmad Hatta, Mas Andrew, Mas Farid, Mas Praja, Mahija, Muhammad Azikri, Farhan, Umar, Doni, Muhammad Geri, Muhammad Ridho, Mutiara Afni, dan kawan-kawan semuanya. Sudah ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Saya akhiri, saya tutup Zoom-nya. And meeting for all. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.